Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun posisi keluarga Kekaisaran Bluewind di turnamen peringkat tidak terlalu bagus, mereka tetaplah keluarga kekaisaran. Ia mengendalikan kekuatan politik terbesar di Kekaisaran Angin Biru. Alhasil, saat nama keluarga Kekaisaran Bluewind keluar, langsung menarik perhatian seluruh penonton. Namun setelah nama Yunche keluar, tatapan Ling Wugu kemudian meninggalkan daftar nama dan tidak mengumumkan nama selanjutnya. Hanya ada satu nama ini. Giliranku. Yunche segera bangkit dan berjalan menuju batu penilai yang sangat besar. Lingkungan sekitar segera bergema dengan suara bisikan. Apa yang sedang terjadi? Hanya dia. Sepertinya begitu, apa-apaan ini? Keluarga Kekaisaran serius hanya mengirim satu orang untuk berpartisipasi tahun ini. Itu mungkin dipengaruhi oleh kekacauan di dalam keluarga Kekaisaran. Jangan bicara omong kosong. Mungkin kekuatan orang ini begitu tinggi sehingga cukup bagi keluarga Kekaisaran untuk mengirim satu orang saja. Bagaimanapun, peringkat kekuatan sekte bergantung pada murid peringkat tertinggi mereka. Yunche berjalan turun dari tempat duduknya dan berjalan di tengah-tengah pandangan semua orang. Dari area tempat duduk Frozen Cloud Asgard, Xia Qingyue, yang selalu tenang dan diam, melebarkan mata indahnya yang membawa sedikit keterkejutan ketika dia melihat Yunche. Dia bergumam dengan nada suara rendah, bagaimana mungkin, dia. Saat Yunche keluar, aurora es yang mengelilingi Chu Yue-chan langsung menjadi kacau karena matanya juga menjadi linglung sejenak. Namun segera setelah itu, semuanya menjadi tenang kembali. Dia mengalihkan pandangannya dan tidak lagi menatap Yunche. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Chu Yueli menatap Yunche dan ekspresinya menjadi semakin ragu. Ketika Yunche berdiri di depan batu penilai yang sangat besar, dia memiringkan kepalanya dan berbicara ke arah Xia Qingyue. Qingyue, tidakkah kamu merasa dia mirip dengan seseorang? Yunche, Xiao Ce, Xia Qingyue perlahan bergumam, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mereka terlihat sangat mirip tetapi tidak mungkin itu dia. Pembuluh darahnya yang dalam telah lumpuh dan tidak mungkin dipulihkan, jadi semakin mustahil baginya untuk memiliki hubungan apapun dengan keluarga kekaisaran. Chu Yueli menatap Yunche lagi beberapa saat, dan kemudian berkata dengan lembut, benar, memang tidak mungkin kalau itu dia. Tapi sebenarnya ada dua orang di dunia ini yang sangat mirip. Kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Chu Yue-chan tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak. Chu Yueli menggelengkan kepalanya, tapi, dia terlihat mirip dengan seseorang yang pernah kutemui sebelumnya. Siapa? Itulah orang yang ingin dinikahi oleh Qingyue tahun itu. Nama orang itu adalah Xiao Ce. Nama orang ini adalah Yunche. Tidak hanya bentuknya yang mirip, bahkan namanya pun mirip. Suatu kebetulan yang mengejutkan. Chu Yueli menjelaskan. Chu Yue-chan bingung setelah mendengarnya. Kakak perempuan, ada apa? Merasakan aura Chu Yue-chan tiba-tiba menjadi kacau, Chu Yueli segera memiringkan kepalanya saat dia bertanya dengan heran. Tidak ada. Chu Yue-chan menutup matanya dan berkata dengan suara sedingin es. Tapi segera setelah itu, suara benturan tiba-tiba terdengar dari sisi kanannya. Sandaran tangan kursi yang sudah berada di tengah aurora es yang mengapung menjadi debu. Kakak perempuan, kamu tidak boleh bertanya lagi, aku baik-baik saja. Chu Yue-chan menutup matanya yang menawan, dan dengan dingin menegur. Tidak termasuk Nyonya Asgard, Chu Yue-chan memiliki posisi dan prestise tertinggi dalam Frozen Cloud Asgard. Meskipun dia juga salah satu dari 7 peri Frozen Cloud dan adik perempuan Chu Yue-chan, Chu Yueli masih memegangnya dengan penuh hormat. Meski kecurigaannya semakin besar, dia tetap tidak berani bertanya lebih jauh. Dia hanya bisa berulang kali memikirkannya di dalam hatinya. Yunche 17 tahun, alam mendalam sejati level 10.
Begitu hasil ini keluar, seluruh penonton mendesis tidak senang. Selanjutnya, suara kekek yang menjawab memenuhi area itu ke segala arah. Meskipun seluruh lingkungan dipenuhi dengan tawa yang tertawa, tawa itu kemudian menjadi suara tawa yang tak terkendali. Penonton dibanjiri dengan segala macam tawa dan cemoohan yang bahkan beberapa orang tua yang memiliki kebajikan dan prestise juga tanpa sadar tertawa setelah melihat hasil ini. Puff, alam mendalam sejati sebenarnya telah muncul di turnamen peringkat tahun ini. Bahkan alam mendalam sejati cukup berani untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat ini. Puff, hahaha. Keluarga Kekaisaran Blue Wind sebenarnya mengirimkan murid seperti itu untuk berpartisipasi. Dan kupikir itu akan mengejutkan, Fak. Sungguh mengejutkan, ini sebenarnya adalah alam mendalam sejati. Apakah keluarga Kekaisaran Blue Wind datang ke sini untuk melucu tahun ini? Sepertinya tidak perlu lagi khawatir menjadi peringkat pertama dari bawah, hahaha. Saya rasa saya belum pernah mendengar tentang alam mendalam sejati yang muncul di turnamen peringkat. Keluarga Kekaisaran Blue Wind benar-benar tidak peduli dengan wajah mereka lagi. Cekak. Jika keluarga Kekaisaran Blue Wind tidak mendapat peringkat pertama dari bawah, aku akan makan kotoran di depan umum. Sebenarnya melihat alam mendalam sejati muncul di sini, rasanya kualitas seluruh turnamen peringkat telah terseret ke bawah. Aku tersipu malu pada mereka, tapi anak ini sebenarnya punya nyali untuk menonjol. Dia bukan karakter biasa. Wajahnya lebih tebal dari kulit pantatku. Bakat bawaan seorang anak berusia 17 tahun di tingkat ke-10 alam mendalam sejati dianggap tidak buruk. Di antara semua murid yang berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan, ia hampir tidak dapat menempati peringkat di tingkat yang lebih rendah, dan pada usia 20, ia mencapai sekitar tingkat ketiga dari alam mendalam roh bisa menjadi suatu kemungkinan. Jika dia memasuki turnamen peringkat pada saat itu, tidak ada yang akan mengejeknya. Apa yang dicemooh oleh semua orang yang hadir bukanlah bakat bawaannya, melainkan bahwa alam mendalam sejati benar-benar memiliki ego dan keberanian untuk bergabung dengan kumpulan bakat di turnamen peringkat, bahkan jika dia tidak menginginkan wajahnya lagi, keluarga kekaisaran dia milik, seharusnya, kan? Dari semua turnamen pemeringkatan sejauh ini, alam mendalam sejati memang belum pernah muncul sebelumnya. Meskipun turnamen pemeringkatan tidak memiliki peraturan tetap tentang tingkat kekuatan mendalam para murid yang berpartisipasi. Jika mereka tidak dapat mengeluarkan 3 murid berusia 16 hingga 20 tahun di alam mendalam roh, mereka pada dasarnya tidak layak berpartisipasi dalam turnamen peringkat, jadi bahkan mereka tidak layak mendapat undangan. Setelah beberapa sekte menurun drastis, jika mereka benar-benar tidak dapat mengeluarkan 3 murid mendalam roh, mereka harus meninggalkan turnamen peringkat. Jika mereka hanya bisa membawa 2, atau bahkan 1 murid di alam mendalam roh, mereka tetap tidak akan pernah membawa alam mendalam sejati untuk mengisi jumlah mereka. Dan tahun ini, sejarah telah terpecahkan begitu saja. Seorang peserta alam mendalam sejati telah muncul, bahkan merupakan perwakilan keluarga Kekaisaran Blue Wind, dan bahkan satu-satunya peserta keluarga Kekaisaran Blue Wind. Sejumlah besar orang tercengang dan bahkan lebih banyak lagi orang yang tertawa terbahak-bahak. Suatu jenis sekte yang kuat dan superioritas kekuatan diri muncul tanpa sadar. Apa yang mereka bandingkan adalah keluarga Kekaisaran Blue Wind yang mendominasi dan memerintah Kekaisaran Angin Biru, dan perasaan superior semacam ini sangat kuat. Dia sebenarnya, benar-benar datang. Di sisi Villa Pedang Surgawi, Ling Yun berbicara dengan wajah penuh keterkejutan. Wah, dia sebenarnya sudah berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Luar biasa. Benar-benar berbeda dari suara ejekan di sekitarnya, Ling Jie membuka mulutnya lebar-lebar dengan wajah penuh keheranan. Oh, reaksi mereka membuat Ling Yuefeng mengangkat alisnya, kalian berdua kenal orang ini.
Ling Yun sedikit mengangguk, dia adalah orang yang digambarkan Little Jie kepadamu saat itu dengan senyum gembira. Terakhir kali kami melihatnya adalah setengah tahun yang lalu. Pada saat itu, kekuatannya yang dalam hanya berada di tingkat ketiga dari alam mendalam sejati, tapi dia sebenarnya telah memblokir 3 serangan Little Jie. Ini baru setengah tahun sejak itu, namun dia sebenarnya sudah berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Tingkat kemajuan seperti ini, telah jauh melampaui saya sebelumnya. Apa? Sedikit kejutan melintas di wajah Ling Yuefeng. Dia mulai mengamati Yun Ce dengan tatapan yang sangat berbeda di matanya. Mampu menahan 3 serangan dari Ling Jie di alam mendalam roh tingkat ketiga di alam mendalam sejati tingkat ketiga, kekuatannya benar-benar tidak dapat diukur dengan kekuatan mendalamnya yang terungkap. Saya yakin dia sama dengan saya dan Ling Jie, dia benar-benar mampu mengalahkan lawan yang beberapa level lebih tinggi dari miliknya. Kata Ling Yun dengan tenang. Tingkat kekuatan yang sangat besar saja, memang tidak mewakili tingkat kekuatan seseorang secara keseluruhan. Ling Yuefeng mengangguk sedikit, tapi itu tetap merupakan indikasi kekuatan yang paling penting. Bahkan jika seseorang dapat menantang orang lain yang berada di atas levelnya, seberapa jauh mereka bisa melangkahinya. Di bawah alam mendalam bumi, 3 level pada dasarnya adalah batas maksimum yang bisa dicapai seseorang. Meskipun dia benar-benar seperti yang Anda gambarkan dan memang merupakan bakat yang patut diperhatikan, sayangnya, dia datang terlalu dini. Iya, dia memang datang terlalu dini. Ling Yun mengangguk dengan yakin, ketika saya pertama kali melihatnya, saya bahkan telah mengisyaratkan hal itu kepadanya dan Putri Chang Yue. Saya mengatakan bahwa dia harus mewakili keluarga kekaisaran dan berpartisipasi dalam turnamen peringkat berikutnya. Saat itu, dia yang berusia 20 tahun pasti akan memukau dunia saat mewakili keluarga kekaisaran di turnamen peringkat berikutnya. Saya tidak pernah menyangka dia akan benar-benar datang tahun ini. Suara desisan, cibiran, dan ejekan di sekelilingnya semuanya sesuai ekspektasinya. Tapi bagaimana semua ini bisa menimbulkan riak di dalam hatinya? Setelah mengambil nomornya, dia berjalan turun tanpa ada perubahan ekspresi. Tatapan dan ekspresinya sangat tenang dan tenang, seolah-olah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Perilaku seperti ini membuat penilaian Ling Yuefeng terhadap dirinya menjadi sedikit lebih tinggi. Hahaha, saya akan mati karena tertawa. Keluarga kekaisaran Blue Wind sebenarnya mengirimkan sampah yang hanya ada di alam mendalam sejati. Apakah mereka benar-benar ingin mempermalukan diri mereka sendiri? Hahaha, tim yang dibawakan oleh Putri Bulan Biru yang cantik dan mulia, Fan Juebi tertawa terbahak-bahak. Setelah tiba-tiba menemukan bahwa wajah Fan Juecheng tidak hanya tidak memiliki sedikit pun senyuman, tetapi malah kaku, dia bertanya, Kakak, ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat buruk? Alis Fan Juecheng sedikit tenggelam saat dia menjawab dengan suara muram yang menakutkan, orang itu, bernama Yun Ce. Itu benar. Mungkinkah kakak mengetahui orang ini? Fan Juebi juga berhenti tertawa, dan ekspresinya menjadi serius. Sebagai tuan muda klan surga yang terbakar, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi Fan Juecheng. Sudah beberapa tahun sejak dia melihat Feng Juecheng memasang wajah seperti itu. Yun Ce, bagus sekali, sungguh bagus, terlalu bagus. Suara dan corak Feng Juecheng menjadi semakin mendung, dan bahkan mulai mengeluarkan ledakan niat membunuh yang sedingin es. Tangannya yang memegang sandaran lengan kursi sudah menonjol dengan urat-uratnya, jelas dia sudah sangat marah di dalam hatinya. Dia pertama kali mengetahui nama Yun Ce dari pangeran ketiga Chang Suo. Meskipun Chang Suo telah memberitahunya bahwa Yun Ce sudah mati, dia tetap memerintahkan seseorang untuk menyelidikinya. Dia menemukan bahwa Yun Ce benar-benar sangat dekat dengan Putri Chang Yue, tetapi kematiannya di Wasteland of Death juga merupakan kebenaran. Tapi sekarang,
Yun Che ini benar-benar muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan sehat. Hanya memiliki satu murid yang berpartisipasi, yang juga hanya berada di alam mendalam sejati, namun Putri Chang Yue secara pribadi memimpin kelompok. Jika dia diberitahu bahwa Chang Yue tidak datang ke sini dengan tujuan untuk menemani Yun Che ini, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, hanya ini saja, sebenarnya tidak cukup baginya untuk menjadi marah seperti dirinya. Dia ingat dari tadi malam, suara aneh yang dia dengar ketika dia berdiri di depan pintu kamar Putri Chang Yue, serta sedikit gemetar dalam suara Chang Yue saat dia mengucapkan kalimat terakhir. Saat itu dia hanya merasa itu sedikit aneh, tapi tidak memikirkannya sama sekali karena dia tidak punya alasan untuk berpikir ke arah itu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, itu jelas semacam erangan karena tiba-tiba dirangsang oleh sesuatu, dan juga suara klimaksnya karena digoda. Sandaran tangan di kedua sisi Fen Juecheng secara bersamaan diremas olehnya. Buku-buku jari tangannya yang terkepal erat menjadi putih, dan suara retakan tulang yang tergeser membuat orang merasa ketakutan. Wajahnya tidak sedap dipandang seperti baru saja mengonsumsi kotoran. "Kak, ada apa? Aku belum pernah melihatmu semarah ini sebelumnya." Fen Juebi bertanya dengan kaget. Fen Juecheng menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada rendah, "Mintalah seseorang untuk menyelidiki nomor yang telah ditarik Yun Che dalam waktu sesingkat mungkin, kemudian hubungi setiap lawan pertempuran di grup tempat dia berada. Beritahu mereka menjadi berat ketika mereka menghadapi Yun Che demi aku. Sekalipun mereka tidak bisa membunuhnya di depan umum, setidaknya mereka harus memastikan dia benar-benar lumpuh. Sebaiknya, hancurkan wajahnya pada saat yang bersamaan." Tingkah laku Fen Juecheng membuat Fen Juebi tidak berani bertanya lebih jauh. Dia sangat memahami bahwa meskipun Fen Juecheng biasanya tampil sopan dan lembut, dia akan sangat menakutkan ketika dia benar-benar menjadi marah. Dia segera mengangguk dan setuju. "Oke, hanya alam mendalam sejati, membunuhnya semudah membunuh ayam. Saya akan segera memerintahkan seseorang untuk melakukannya." Begitu dia meninggalkan villa pedang surgawi ini, untuk membunuhnya atau membuatnya berharap dia mati, bukankah itu hanya masalah satu kata dari kakak? Fen Juecheng menarik napas sekali lagi, namun api amarah di dadanya masih belum bisa mereda sama sekali. Dia merenung dengan rendah hati di dalam hatinya. "Chang Yue, aku mengira kamu begitu murni dan bersih, sangat menawan, dan sangat mulia, cukup berkualitas untuk membuatku melupakan identitasku sebagai tuan muda klan surga terbakar untuk menangkap pikiran dan tubuhmu. Tanpa disangka-sangka, begitu tidak terduga, kamu benar-benar memberiku kejutan yang sangat besar, dan membuatku sangat marah dan malu juga." Orang-orang ini keterlaluan. Mereka semua mengejek. Saat turnamen peringkat dimulai, kakak muda Yun pasti akan membuat mereka dengan patuh menutup mulut. Chang Yue mengamuk tanpa kemiripan dengan udara yang seharusnya dimiliki seorang putri. Ejekan dari mana-mana semuanya ditujukan pada Yun Che dan keluarga Kekaisaran Blue Wind, membuatnya merasa jauh lebih sedih daripada jika dia sendiri dicemooh. "Anda tidak perlu tersinggung, ini masih merupakan situasi normal." Ekspresi Qin Wuxiang tidak berubah sama sekali saat dia berkata dengan tenang. Dari apa yang dia lihat, tidak diejek malah menjadi tidak normal. Jika ini terjadi pada sekte lain, dia tentu akan mencemooh mereka, bahkan jika dia tidak tertawa terbahak-bahak. "Kakak ipar, nomor berapa yang kamu pilih?" Ketika Yun Che kembali, Xia Yuanba menghampirinya dan bertanya dengan tidak sabar. Yun Che menunjukkan tablet yang diambilnya. Nomor yang ditampilkan di sana adalah 1505. Melihat dengan jelas nomor tersebut, Qin Wuxiang menjelaskan, "Nomor ini menentukan area mana dan urutan apa yang akan Anda perjuangkan untuk kompetisi grup pertama. 1505 artinya kamu dialokasikan ke grup 15 dan akan bertanding di Sword Discourse Arena nomor 15.
Pertandingan pertama Anda akan menjadi pertunjukan kelima, dan lawan pertama Anda adalah nomor 1545. Pertarungan kelompok putaran pertama akan berlanjut selama 3 hari, dan total ada 30 kelompok kecil. Dalam setiap kelompok, rata-rata ada sekitar 50 murid yang akan mengikuti kompetisi. Ke-50 pesaing dari masing-masing grup harus berpartisipasi dalam 12 pertarungan penuh, dan 10 murid peringkat teratas dari masing-masing grup, yang akan berjumlah total 300 murid, kemudian akan memasuki putaran kedua pertandingan grup. 1.200 murid yang tidak memasuki babak kedua kemudian akan melanjutkan ke area berikutnya untuk mengambil bagian dalam pertarungan peringkat. Namun, selain sekte yang berafiliasi, tidak ada yang akan memperhatikan pertandingan peringkat di area kedua ini. Mendengar ini, Qin Wuxiang menghela nafas dengan lesu. Ini karena Blue Wind Imperial City selalu dipindahkan ke area kompetisi kedua setelah pertandingan grup putaran pertama berakhir. Setidaknya, selama beberapa dekade sejak ia dilahirkan, Blue Wind Imperial City belum pernah ada yang maju ke pertandingan putaran kedua. Impian untuk berada di posisi 100 besar begitu jauh sehingga sepertinya tidak mungkin tercapai selamanya. Pertandingan grup putaran kedua akan menampilkan total 300 murid yang bersaing, dan seperti sebelumnya, ini akan berlanjut selama 3 hari. Setiap murid harus menyelesaikan 15 pertarungan penuh. Setelah itu, pemeringkatan akan dibuat berdasarkan jumlah pertarungan yang dimenangkan masing-masing murid. 100 tempat pertama akan dicantumkan, serta 32 yang terkuat. Selanjutnya, mereka yang tidak masuk dalam 100 besar juga akan dipindahkan ke arena sekunder. Pemeringkatan untuk pesaing ke-33 hingga ke-100 akan diselesaikan. Jika ada yang merasa tidak puas, mereka bisa menantang pesaing yang peringkatnya lebih tinggi dari mereka di arena sekunder. Yang tertantang harus menerima tantangan tersebut, dan jika penantang menang, mereka akan mengambil peringkat dari orang yang kalah. Di arena utama, pertandingan eliminasi untuk 32 murid yang memenangkan pertarungan terbanyak akan dimulai. Peringkat ini, semuanya adalah peringkat para murid yang berpartisipasi. Pemeringkatan kekuatan sekte, akan diberi peringkat berdasarkan peringkat akhir para murid mereka. Xia Yuanba menyentuh ujung jarinya, dan kemudian matanya terbuka lebar ketika dia bertanya, artinya, jika Anda memasuki babak kedua pertandingan grup, Anda harus bertarung dalam 27 putaran pertandingan penuh dalam waktu 6 hari. Chang Yue menjawab dengan wajah yang sangat serius, itu benar. Suasana selalu tegang untuk turnamen pemeringkatan. Namun, laju pertandingan grup pertama sangat cepat, dan akan sangat mudah untuk melihat perbedaan kekuatan yang besar antar pesaing dan pertarungan akan berakhir dengan sangat cepat. Sangatlah normal bagi setiap kelompok kecil untuk melakukan beberapa lusin perkelahian, atau bahkan hingga 100 per hari. Adik laki-laki Yun, kamu harus memberikan semua yang kamu punya. Jangan lupa tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya, menempati peringkat 100 teratas individu. Man, tentu saja aku belum lupa. Yun Che tersenyum lembut sambil mengangguk dan tatapannya terkonsentrasi pada wajah masing-masing murid yang berpartisipasi yang hadir. Jika dia bisa masuk 100 besar, dia pasti akan mengejutkan semua orang, dan menyebabkan mereka yang mengejeknya menjadi tercengang. Pada saat yang sama, dia bisa menjadi terkenal di seluruh negeri, membiarkan Blue Wind mendalam Palace membusungkan dadanya dengan bangga, dan juga membiarkan Chang Yue dan Qin Wuxiang menjadi bahagia tanpa batas. Namun, tujuannya jelas bukan hanya untuk masuk dalam 100 besar yang tidak berarti ini. Di Sword Discourse Arena, penilaian kekuatan mendalam untuk semua murid yang berpartisipasi akhirnya selesai. Ling Wugu kemudian menggunakan waktu yang sangat lama untuk membacakan prosedur dasar dan pedoman dasar turnamen peringkat. Setelah itu, turnamen pemeringkatan Blue Wind tahun ini akhirnya resmi dimulai. Saat bertarung,
Seseorang kalah saat dia jatuh ke tanah selama lebih dari 10 tarikan napas atau saat dia kalah dalam pertandingan. Tidak peduli apa alasannya, pesaing manapun yang membutuhkan waktu lebih dari 30 napas untuk naik ke atas panggung akan dianggap mengakui kekalahan. Sekarang, orang tua ini menyatakan bahwa turnamen peringkat Blue Win telah resmi dimulai. Setelah suara Ling Wugu turun, fluktuasi energi yang sangat besar datang dari segala arah. Di atas 30 SWOT Discourse Arenas kecil, layar pelindung energi transparan muncul secara bersamaan. Penghalang energi yang sangat besar ini dapat mengisolasi kedua pesaing sedemikian rupa sehingga energi mereka yang dalam tidak akan mempengaruhi lingkungan sekitar ketika kedua belah pihak sedang bertempur. Pada saat yang sama, sampai batas tertentu, hal ini juga menetapkan batasan pada area di mana kedua belah pihak akan bertarung. 30 pria parubaya yang dipersiapkan dengan baik juga terbang dan turun ke sisi 30 arena wacana pedang kecil. Ini adalah wasit untuk putaran pertama pertandingan grup kecil. Dan 30 orang ini, semuanya bisa menggunakan teknik mengambang mendalam, yang berarti bahwa mereka semua adalah ahli alam mendalam langit. Fakta ini membuat banyak murid yang mengamati langsung ternganga. 30 SWOT Discourse Arenas kecil tersebar merata di sekitar SWOT Discourse Arena utama. Bagi para praktisi yang menonton, dari kursi manapun, keadaan di setiap arena wacana pedang kecil dapat terlihat jelas hanya dengan sedikit mengalihkan pandangan mereka. Menyusul kemunculan 30 hakim dan penghalang energi yang dalam, jumlah 60 murid bersinar terang pada saat yang bersamaan. Dengan sangat cepat, 60 pesaing naik ke panggung SWOT Discourse masing-masing dan pertandingan pertama secara resmi dimulai. Kami sudah memeriksanya. Yun Che akan berkompetisi di SWOT Discourse Stage 15, dan nomornya adalah 1505. Beberapa lawan berikutnya telah diberi pengarahan. Dalam keadaan di mana mereka tidak dapat membunuhnya, maka mereka akan membuangnya sekuat tenaga untuk memastikan bahwa dia tidak dapat bertahan sampai ronde kedua sebelum dia kehilangan separuh hidupnya. Tidak, dia bahkan mungkin kehilangan beberapa anggota badan setelah tahap pertama yang kita tahu. Fen Juebi kembali ke tempat duduknya dan berbicara pelan di telinga Fen Juecheng. Fen Juecheng melirik SWOT Discourse Arena nomor 15 dan mengangguk pelan. Yun Che secara kebetulan duduk sangat dekat dengan SWOT Discourse Arena ke-15. Pertandingan pertamanya diatur menjadi pertandingan kelima, jadi dia tidak langsung berpindah ke samping SWOT Discourse Arena ke-15. Sebaliknya, dia duduk di kursinya dan diam-diam mengamati pertempuran di sekitarnya. Ada lebih dari 500 kekuatan sekte, dan beberapa di antaranya sebagian besar menggunakan pedang, sementara yang lain sebagian besar menggunakan pisau, atau kapak, atau bahkan cambuk. Segala jenis senjata dapat dilihat, dan terlebih lagi, segala macam atribut yang mendalam membuat pemandangan menjadi berantakan dan membingungkan. Semua keterampilan mendalam yang berbeda, ringan, dan bahkan mencolok yang ditampilkan sudah cukup untuk membuat seseorang kewalahan. Setidaknya, Xia Yuanba sudah merasakan secara mendalam bahwa dua mata saja tidak cukup. Saat ini, yang ada hanyalah babak pertama pertandingan grup kecil, yang juga merupakan babak kompetisi paling dasar di seluruh turnamen pemeringkatan. Namun, setiap pertandingan di sana akan dianggap sebagai pertarungan yang sangat heroik terhadap dunia luar, karena kedua belah pihak yang bertarung semuanya berusia di bawah 20 tahun, di alam mendalam roh, dan semuanya jenius dari puncak tertinggi. Ini adalah pertandingan turnamen peringkat yang hanya dimiliki oleh para jenius paling berbakat. Lihat cepat, itu kakak. Xia Yuanba tiba-tiba berteriak kaget dan menunjuk ke arah SWOT Discourse Arena ke-9. Seperempat jam berlalu, dan SWOT Discourse Arena ke-9 telah menyelesaikan 3 pertandingan. Selama pertandingan keempat, Xia Qingyue yang sepenuhnya terselubung muncul di SWOT Discourse Arena,
dan menyebabkan Sword Discourse Arena ke-9 menjadi pusat perhatian di seluruh arena. Setiap kali seorang murid dari salah satu dari 4 sekte utama muncul, mereka pasti akan menjadi titik fokus. Di seberang Xia Qingyue, seorang pemuda berusia 20 tahun berjalan. Namun, ekspresinya sangat buruk. Di dalam hatinya, mengeluh tentang nasib pahitnya. Kekuatannya berada di tingkat keempat dari alam mendalam roh, dan dalam kelompok 9, dia berada di tingkat menengah ke atas, tetapi dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan murid dari Frozen Cloud Asgard sebagai lawan pertamanya. Namun, lawannya hanyalah seorang gadis muda berusia 17 tahun. Dia tidak bisa kehilangan muka dengan mengakui kekalahan, jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengeluarkan pedangnya. Han Yunzi dari klan pedang ilusi meminta peri ini untuk memberikan kepadanya beberapa bimbingan. Saat suaranya jatuh, dia melangkah maju, dan menusukkan pedangnya keluar. Sejak awal, dia sudah menggunakan jurus terkuatnya, pedang 3 kehidupan. Aura pedang yang melonjak menggumpal menjadi 3 bunga pedang, dan kekuatan masing-masing dari 3 titik semuanya menyerang ke arah Xia Qingyue. Tatapan Xia Qingyue tenang dan tenang. Kakinya tidak bergerak. Menghadapi aura pedang Han Yunzi, tangan kanannya yang seperti salju bergerak dengan lembut. Angin dingin bertiup kencang dan menusuk wajah Han Yunzi seperti banyak bilah pisau. Aura pedangnya dikalahkan dalam hitungan detik dan seolah-olah seluruh tubuhnya telah terjerumus ke dalam penjara yang membeku. Keempat anggota tubuhnya sangat kaku dan dia dibuat stagnan di sana, tetap dalam posisi memegang pedang dan bergegas ke depan. Apalagi bisa terus mengacungkan pedangnya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya sama sekali. Dalam sekejap mata, lapisan es yang indah memanjang dari ujung pedangnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Semua murid sekte yang melihat kekuatan Frozen Cloud Art, Frozen Cloud Asgard untuk pertama kalinya semuanya tercengang. Aku mengakui kalah. Mulut Han Yunzi bergetar saat dia mengeluarkan 3 kata itu. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun ada perbedaan 4 level di antara mereka, dia setidaknya bisa menahan 5 hingga 6 gerakan. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia bahkan tidak akan memenuhi kriteria untuk bertemu langsung dengan lawannya. Han Yunzi dari klan pedang ilusi mengaku kalah, Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard menang. Atas keputusan keras wasit untuk Sword Discourse Arena ke-9, es di tubuh Han Yunzi menghilang. Tiba-tiba, dia berlutut di tanah. Setelah menghirup udara dalam jumlah besar, dia menatap Xia Qingyue dengan mata penuh rasa hormat yang tidak dapat diatasi sebelum dengan lemah berjalan keluar dari Sword Discourse Arena. Villa Pedang Surgawi, Frozen Cloud Asgard, Sekte Xiao, dan Klan Surga Terbakar terdiri dari 4 sekte utama yang sangat terkenal, dan mereka tidak pernah perlu berkenan menerima sekte lain untuk membentuk 5 sekte utama. Pasalnya, selain 4 sekte besar tersebut, belum ada sekte lain yang memenuhi syarat untuk menutupi kekurangan jumlah tersebut. Jarak mereka dari semua sekte lainnya hampir sama dengan jarak antara langit dan bumi. Warisan, sumber daya, kekuatan, keterampilan. Semua ini merupakan ketenaran dan prestise 4 sekte utama, dan juga berkontribusi pada alasan kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan sekte lainnya. Selama beberapa ratus tahun, 10 tempat pertama untuk peringkat individu di turnamen peringkat selalu direbut oleh murid-murid dari 4 sekte utama, dan tidak ada murid dari sekte lain yang berani mengganggu, tidak ada pengecualian. Sangat kuat, kakak perempuan sebenarnya sangat kuat. Xia Yuanba menatap dengan mata terbelalak dan tidak berkedip sampai Xia Qingyue keluar dari panggung wacana pedang. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan hampa, "Kakak ipar, apakah kamu melihat betapa kuatnya kakak perempuan sebenarnya? Bisakah kamu mengalahkan kakak?" "Hehe, tentu saja itu tidak mungkin." Qin Wuxiang tertawa dan menjawab, "Jika tebakanku tidak salah, kakakmu seharusnya menjadi murid utama yang telah dipelihara oleh Frozen Cloud Asgard beberapa tahun terakhir ini."
Orang seperti ini yang dimanjakan oleh surga jelas bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh istana mendalam Blue Wind kita. Yun Ce hanya menonton kompetisi dengan tenang tanpa berbicara. Kali ini, seruan nyaring wasit terdengar dari SWOT Discourse Arena nomor 15. Grup 15, pertandingan kelima, Yun Ce, keluarga kekaisaran Blue Wind versus Fu Yanji, dari fraksi Southern Jade Cloud.